Drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah diumumkan, Kamis, 17 Juli 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama dengan Irak dan Arab Saudi. Sebuah keuntungan tersendiri karena Indonesia sudah tidak asing dengan kedua tim tersebut. Timnas Indonesia telah memiliki pengalaman bertanding baik melawan Irak maupun Arab Saudi. Jadi secara permainan sedikit banyak timnas Garuda telah memiliki peta kekuatan lawan. Bahkan skuad Garuda memiliki catatan positif saat melawan Arab Saudi di round 3, yakni sekali imbang dan sekali menang. Namun, dalam menatap ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar buruk justru menerpa timnas Indonesia. Kabar itu datang dari penyerang andalan timnas Indonesia, Ole Romeni. Pemain Oxford United itu mengalami cedera akibat tackle brutal dari pemain Arema FC, Paulinho Mokcelin, saat tampil di ajang Piala Presiden 2025 beberapa waktu lalu. Ole bahkan harus masuk meja operasi imbas cedera tersebut. Sehingga timnas Indonesia pun terancam tidak diperkuat oleh Romeni di round 4 mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan absennya Romeni merupakan kerugian bagi timnas. Dengan proses pemulihan yang diperkirakan memakan waktu beberapa bulan, bahkan diperkirakan 3-6 bulan, Romeni dapat dipastikan tak akan tampil di FIFA Matchday pada September melawan Kuwait dan Lebanon. Namun saat melawan Irak dan Arab Saudi di bulan Oktober mendatang, tim medis timnas Indonesia akan terus berkomunikasi dengan tim medis Oxford United untuk memastikan kondisi cedera oleh Romeni. Menurut Erick, situasi seperti ini sudah biasa terjadi di sepak bola. Karena itu, ia menghimbau semua pihak untuk tetap optimis menatap ronde 4. Kami ya kembali fokus kepada persiapan tim untuk putaran 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya itulah sepak bola. Enggak apa-apa, kita harus tetap siapkan dengan baik. Saya tidak mau pola pikir kita selalu dibelenggu oleh pesimisme. Tapi kita terus bangun, tambahnya. Lantas, jika demikian, siapakah pemain yang pantas menjadi pengganti oleh Romeni di pos penyerang timnas Indonesia? Berikut ada 5 nama pemain yang mungkin bisa menggantikan oleh Romeni. Pertama, Ragnar Oratmangon. Winger timnas Indonesia itu telah pulih dari cedera dan berlatih lagi bareng klub Belgia, FC Vendender. Persiapan FC Vendender untuk kasta teratas Liga Belgia 2025-2026 dimulai. Lewat akun Instagramnya, FC Vendender, pada hari yang sama, FC Vendender mengunggah banyak foto beberapa pemain sedang berlatih, termasuk Oratmangon. Kembalinya Ragnar Oratmangon dari cedera ini sedikit membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan Ole Romeni, secara statistik saat bermain di timnas Indonesia masih di bawah Ole Romeni. Ragnar yang sudah tampil sebanyak 10 pertandingan baru bisa mencatatkan 2 gol saja, yakni saat melawan Vietnam di round 2 dan Bahrain pada round 3. Sementara Romeni yang baru tampil sebanyak 4 kali bersama timnas Indonesia telah mampu mengemas 3 gol. Namun hal itu masih bisa dimengerti, mengingat posisi asli Ragnar adalah seorang winger, tak seperti Ole yang memang merupakan penyerang tengah murni. Namun jika dilihat secara pengalaman internasional keduanya dapat dikatakan berada dalam level yang sama. Kedua, Rafael Struijk. Rafael Struijk sendiri sejatinya sempat nyaris tak tergantikan di posisi lini depan timnas Indonesia kala masih dilatih Shin Tae-yong. Meski ketajamannya diragukan, Struijk tetap selalu dipasang sebagai starter. Dalam perannya, Rafael Struijk biasa bermain sebagai penyerang tengah maupun sayap. Satu hal yang positif dari Rafael, ia memiliki daya jelajah yang luas serta determinasi tinggi. Terakhir kali Struijk membela timnas Indonesia yakni saat melawan Australia pada matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Namun, sejak saat itu,
dia sudah tak pernah lagi dipasang. Jika Rafael Struijk mampu beradaptasi di Dewa United dan tampil gacor di Liga 1, bukan tidak mungkin ia akan dilirik pelatih Patrick Kluivert di lini depan timnas Indonesia. Ketiga, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta merupakan striker muda yang berpotensi besar. Kualitasnya hanya perlu dipoles. Dari fisik dan teknik, Ramadhan Sananta memiliki kualitas tersebut, hanya visi sebagai striker yang perlu diperbaiki. Sejauh ini, Sananta sudah mengoleksi 5 gol dalam 13 pertandingan membela timnas Indonesia. Harapannya, pengalaman membela DPMM FC di Liga Malaysia musim depan akan menambah ketajaman Sananta. Keempat, Mauro Zylstra. Berdasarkan kabar yang beredar, PSSI saat ini tengah mengurus proses naturalisasi Mauro Zylstra untuk timnas Indonesia. Hadirnya Mauro Zylstra tentu bakal menjadi ban serep yang ideal jika Ole Roemeny cedera. Di musim lalu, Mauro turut mengantarkan Volendam promosi ke Eredivisie musim depan. Berdasarkan update yang terbaru, dikabarkan berkas naturalisasi Mauro Zylstra sudah masuk di Kementerian Hukum. Jika proses di Kemenkum lancar, berkas naturalisasi Zylstra akan dibawa ke DPR RI. Nantinya pemain asal Belanda ini akan diundang dalam rapat di Komisi 3 dan Komis 11 DPR RI. Dan jika tidak ada kendala, Zylstra dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI pada awal bulan Agustus. Meski demikian, Mauro Zylstra sejatinya diproyeksikan untuk mengisi kedalaman skuad Garuda Muda U23 untuk menjalani kualifikasi Piala Asia pada Desember mendatang. Secara statistik pun ia baru mencatatkan 7 penampilan di tim senior Volendam. Jadi masih dari kata cukup untuk mendapatkan pengalaman bermain di top level. Secara pengalaman di level internasional pun ia belum teruji, jadi masih perlu banyak pertimbangan dan pembuktian untuk menjadi pengganti Ole Roemeny mendatang. Terakhir ada nama Jens Raven. Saat ditanya kemungkinan promosi pemain muda seperti Jens Raven ke timnas senior guna mengisi kekosongan di lini depan, Erik menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan tim pelatih. Nanti pelatih yang menilai. Mereka akan lihat seperti apa talenta pool yang ada dan siapa yang bisa dimaksimalkan. Meski kita semua tahu bahwa penampilan Jens baru-baru ini sangat mengejutkan dengan mencetak 6 gol dalam satu pertandingan saat Indonesia U23 menggilas Brunei Darussalam di pertandingan pembuka Piala AFF U23 2025. Namun begitu tetap saja performanya tersebut masih sedikit diragukan untuk bisa diandalkan timnas senior di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi tim yang ia bobol sekelas Brunei Darussalam U23. Sementara jam terbangnya di level senior klub pun belum teruji. Itulah 5 nama yang bisa menggantikan Ole Roemeny di lini depan jika di round 4 mendatang ia benar-benar belum sembuh dari cedera. Dari kelima nama tersebut mungkin hanya Ragnar Oratmangon yang paling terdepan. Kalau menurut kalian siapa guys? Tulis di kolom komentar ya. Terakhir mari kita doakan bersama, semoga Ole Roemeny dapat pulih lebih cepat, sehingga kekhawatiran absen di round 4 tak terjadi. Karena pertandingan di round 4 ini sangat menentukan langkah Indonesia untuk meraih mimpi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Terima kasih, sampai jumpa lagi.